Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita di pagi menyapa. Kiranya hari ini, pagi ini, kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 14. Saya bacakan Yohanes 10 ayat Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 14. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Demikian firman yang bisa kita baca dari Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 14. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik di Yohanes 1 terutama ayat yang 10 dan 11 ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kita diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita tidak mengenalnya. Alangkah ironinya, begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan menciptakan kita, menciptakan dunia ini. Tetapi ada yang sesuatu yang ironi. Apa ironinya? Ternyata kita tidak mengenalnya. Mungkin kita bisa berkata bahwa saya sudah dibaptis, saya sudah menjadi Kristen dari bayi sudah dibaptis sampai sekarang dewasa. Atau mungkin kita sudah juga bilang, saya jadi majelis itu, saya pelayanan di gereja, saya aktif di gereja hampir setiap minggu, bahkan setiap hari. Saya aktif di gereja, saya melayani di gereja, saya jadi panitia, saya jadi singer, saya jadi tim ini, tim itu, dan seterusnya. Tetapi apakah itu menjadi salah satu kunci bahwa itu mengenal Tuhan kita? Kita mungkin bahkan sudah sering kita khotbah, kita sering menjadi pembicara di mana-mana berkaitan dengan kehidupan spiritual kita, tentang kerohanian kita. Tetapi apakah kita sudah mengenalnya? Dalam bacaan ayat 10 ini menjadi menarik. Kita ini diciptakan, tapi kita tidak mengenal siapa pencipta kita. Mungkin kita rajin ke gereja, kita sudah dibaptis, kita sudah beraktivitas melayani di gereja. Tetapi apakah kita di gereja, kita sudah mengenal Tuhan kita? Ayat 11, ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jangan salah, ketika kita di gereja, ketika kita aktif, kita melayani dan seterusnya, apakah itu sudah menjadi satu kepastian bahwa kita sudah mengenal dan menerima Tuhan kita? Apakah kita sudah mengenal? Seringkali motivasi kita berbeda ketika kita di gereja. Tidak salah ketika kita aktif melayani, ketika kita rajin ke gereja, ketika kita bisa menjadi singer, ketika kita menjadi melayani di gereja dan seterusnya, tidak salah. Tetapi apakah betul kita sudah mengenal dan menerimanya? Di dalam kehidupan kita seringkali kita mendengar, dulu ketika saya kecil, saya diwajibkan oleh orang
orang tua gitu, oleh bule saya aktivis gereja, dulu ketua majelis gereja. Bule saya ini juga mendorong saya untuk harus ke gereja setiap minggu, harus aktif di pelayanan, harus mau melayani terus itu. Agar apa? Agar kamu sukses nanti hidup kamu. Kalau kamu rajin ke gereja, maka hidup kamu sukses. Atau ada orang yang bilang lagi, seringkali di dalam kesakitannya banyak orang menghakimi, oh kamu nggak sukses, kamu sakit terus, kamu tidak beruntung hidupmu karena kamu tidak pernah ke gereja, karena kamu tidak rajin ke gereja, karena kamu tidak melayani gereja. Seringkali dogma-dogma ini yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga motivasi kita ke gereja, motivasi kita melayani itu, maaf dalam tanda kutip, kurang pas. Karena mau hidup sukses, karena mau sakitnya sembuh, karena mau hidupnya enak, maka rajin ke gereja, maka aktif ke gereja, maka menjadi Kristen. Ada sesuatu yang berbeda. Apakah kita sudah mengenal? Apakah kita sudah menerima? Ketika kita aktif ke gereja, ketika kita setiap minggu ke gereja, kita hanya datang formalitas. Salah enggak? Enggak salah. Tetapi mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Juga saya, introspeksi bagi saya. Apakah motivasi saya ke gereja sudah benar? Apakah karena ingin mengenal di dalam kehidupan Kristus? Apakah karena saya menerima Kristus, maka saya aktif di gereja, saya ke gereja? Jadi kerinduan untuk mengenal, kerinduan untuk menerima, apakah itu menjadi landasan saya ke gereja? Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seringkali sekali lagi introspeksi bagi kita. Mari hari ini kita boleh belajar sama-sama. Yuk mari kita lebih mengenal lagi, kita menerima siapa pencipta kita, siapa Tuhan yang kita junjung di dalam kehidupan kita. Mari kita lebih menerima, mengenal Kristus sebagai juru selamat kita. Memang kita misal sudah menerima, sudah mengenal, apakah itu langsung menjadi bukti bahwa kita pengikut Kristus? Tentu saja harus ada buah-buah roh yang itu muncul di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, ketika ada hambatan dalam kehidupan kita, kita lihat sekarang kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Awal-awal tahun 2025, pertengahan kemarin bulan Februari, Maret seterusnya, kehidupan ekonomi kita tidak baik-baik saja. Banyak perusahaan yang bangkrut, banyak karyawan yang di PHK, permasalahan keluarga tidak semakin berkurang, tetapi semakin banyak. Banyak kegiatan-kegiatan instansi, lembaga, perusahaan yang tidak baik-baik saja. Juga di dalam kehidupan kita, saya yakin kita juga hampir pasti mengalami. Tetapi apakah kita semplah atau tidak? Ini yang membedakan apakah kita sudah mengenal atau sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita lebih banyak mengeluhnya, berkeluh kesah daripada kita bersyukurnya. Kalau kita sudah mengenal, kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita, saya yakin akan ada yang berbeda. Berubah nasib tidak, mungkin tidak. Kesusahan kehidupan ekonomi tidak berubah. Kepedihan hidup, permasalahan tidak berubah. Tetapi ada yang membedakan. Kalau kita menerima, mengenal Kristus di dalam kehidupan kita, apa yang membedakan? Kita selalu bersyukur di dalam setiap kesusahan kita. Kita selalu tegar di dalam setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita.
Ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 12 ini menjadi ayat yang sangat menguatkan dalam kehidupan kita. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau hidup kita mengenal Allah, hidup kita menerima, maka kita diberi kuasa. Ayat 12 ini ayat yang luar biasa. Tuhan menjanjikan di dalam kehidupan kita ada kuasa di dalam kehidupan kita. Kuasa apa? Kuasa yang boleh dikerjakan, kuasa yang selalu bersyukur di dalam kehidupan kita, kuasa yang sabar, kuasa tegar di dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus, Allah telah menurunkan kehidupannya menjadi seorang manusia, Yesus Kristus, sebagai seorang manusia, untuk menunjukkan bahwa kita juga sebagai manusia, bagaimana Yesus bisa melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupannya, di dalam segala kesesakannya, harus menderita, sengsara, mati di kayu salib, kemudian dibangkitkan lagi. Sama di dalam kehidupan kita pun, masalah boleh datang, rintangan boleh datang, tantangan boleh datang, hambatan semuanya boleh datang. Boleh kita sengsara, boleh kita disalib, tetapi janji Kristus, kita diberi kuasa, dibangkitkan kembali. Juga di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita mengenal Allah, kita menerima Allah, kita mengerti Allah di dalam kehidupan kita, kita percayakan di dalam setiap kehidupan kita, Allah yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Banyak orang tahu Kristus, banyak orang tahu Yesus, tetapi mereka seringkali tidak mengenal atau menerimanya. Contoh banyak sekali di dalam Alkitab, bagaimana ada 10 orang yang sakit kemudian disembuhkan. Berapa yang kembali? 1 orang. Yang 9 orang begitu sembuh terus pergi dan tidak kembali. Tetapi 1 orang yang kembali datang kepada Kristus untuk lebih mengenal, untuk lebih menerima Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diingatkan, kita belajar, mari dengan tema hari ini kita kembali mengenal dan menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Saya tahu banyak permasalahan di dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat. Tetapi mari kita lebih mengenal, lebih menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Kuasa itu boleh muncul di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, pribadi kita lebih bersyukur, lebih sabar, lebih memahami, dan kita lebih tenang dalam menghadapi segala permasalahan, sehingga kita punya kuasa untuk keluar dari segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengenal dan menerima Kristus. Mari kita berdoa, mensyukuri berkat-Mu pada pagi ini.
melalui pagi menyapa, apa yang boleh kami dengar pagi ini, untuk kami lebih mengenal, lebih menerima Engkau Kristus di dalam kehidupan kami. Mungkin banyak dari kami yang saat ini dalam kondisi tidak baik, dalam segala permasalahan keuangan, ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan kesehatan dengan sakit penyakitnya, ataupun dengan segala permasalahan lainnya. Biarlah kami boleh mengenal dan menerima Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kuasa boleh kami miliki dan layak kami terima, untuk kami boleh menyelesaikan semuanya itu dengan rasa syukur, kesabaran, dan ketegaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Gusti berkati.